Mencari wajahnya. Satu hal saudara-saudara, dikatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, Tuhan Yesus berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini," maksudnya adalah kota Yerusalem, "sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berpesan, wanti-wanti kepada murid-murid. Pesannya yaitu supaya murid-murid jangan dulu meninggalkan Yerusalem. Karena Yesus naik ke sorga dari Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu di sebelah timur daripada kota Yerusalem. Nah, itulah sebabnya murid-murid mentaati, saudara. Murid-murid kembali, dikatakan mereka kembali ke tempat mereka menyewa, dan di situ mereka mulai bertekun. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sehati, ya, one accord. Jadi mereka mencari wajah Tuhan. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka kembali ke kamar loteng Yerusalem. Dan mereka mulai berdoa di situ. Dan saya yakin murid-murid juga berpuasa. Ya, walaupun tidak dicatat di situ berpuasa, tapi saya sangat yakin murid-murid bukan hanya berdoa, tetapi juga berpuasa. Mencari wajah Tuhan. Dan itu sangat penting. Mengapa, saudara? Karena firman Tuhan mencatat bahwa doa puasa itu punya kuasa yang luar biasa. Firman Tuhan mencatat bahwa doa puasa itu ada sesuatu di dalamnya. So itu saudara-saudara, ada saat-saat di mana orang percaya juga harus belajar untuk berdoa dan berpuasa. Memang ini semua perlu latihan. Jadi puasa itu adalah suatu bentuk latihan kita untuk menguasai daging kita. Tentu kedagingan ini pinginnya makan, dan selalu makan. Nah, ketika kita berpuasa, kita melatih diri kita, manusia batinia ini untuk menguasai manusia jasmani. Dan puasa itu punya kuasa yang luar biasa. Dikatakan bahwa dalam satu ayat di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 21 dikatakan bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Tidak bisa hanya sekedar berdoa, walaupun itu juga sangat penting, tetapi perlu disertai dengan puasa. Makanya saudara mau tidak mau ya saudara harus belajar untuk berdoa dan berpuasa. Memang tidak gampang bagi saudara yang mulai berdoa dan berpuasa. Tapi kalau saudara sudah, namanya orang belajar, sama saudara belajar di sekolah. Kalau saudara sudah bisa tentu lebih mudah. Mari berdoa dan berpuasa, mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Itu kehendak Tuhan, cari wajahku. Dan biarlah kita merespon ini dengan baik. Nah, saudara-saudaraku, banyak orang bertanya, kalau bicara tentang doa puasa, selalu orang bertanya, bagaimana sih puasa yang baik itu, yang benar itu, saudara? Ya tentu, saudara berpuasa, kalau kita kembali kepada firman, itu adalah 24 jam. Jadi dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Karena esensinya bukan di tidak makan dan tidak minum, walaupun itulah puasa tentunya ya. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, puasa itu bukan hanya soal makanan dan minuman. Kalau Bapak Ibu mau membaca, bisa dicatat ini, ada 2 pasal dalam Alkitab yang bicara tentang puasa, yaitu di dalam Yesaya 58 dan Zakaria pasal 7. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan menegur bangsa Israel, masalah puasa. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini puasa ini benar-benar tahu apa sebenarnya esensi puasa. Jadi banyak orang cuma berpikir puasa itu cuma puasa makanan, puasa minuman. Tapi kalau kita melihat 2 pasal ini saudaraku, ternyata puasa itu bukan hanya menyangkut soal perut saja. Saya tidak bicara ayat ini secara detail ya, tapi secara global
supaya saudara langsung nangkap. Yang pertama, saudara-saudara, puasa yang benar yaitu puasa. Jadi selain tidak makan, tidak minum, tentu memang itu puasa, tapi juga puasa dari keangkuhan, dari kesombongan. Makanya saudara baca pasal tadi itu. Yesaya 58, Zakaria pasal 7. Saudara baca. Tentu kita ingin puasa kita ini benar-benar berarti, ya toh. Puasa kita ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita cuma tidak makan, tidak minum, lalu cuma gitu aja. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa puasa yang benar juga puasa dari keangkuhan, dari kesombongan kita, dari amarah kita, dari emosi kita. Makanya yang harus dikekang bukan cuma masalah perut, tapi juga masalah emosi, saudara. Itu juga harus dikendalikan. Kemudian saudara-saudara, puasa yang benar juga berarti puasa dari kejahatan, dari ketidakadilan. Makanya saudara-saudara, kalau sudah puasa itu sudah berdoa, membaca firman. Kadang-kadang waktu saudara berdoa, waktu kita membaca firman, saudara-saudara, Tuhan ingatkan sesuatu dalam hidup kita. Ada hal-hal yang gak benar, ya kita harus koreksi di hadapan Tuhan. Puasa itu merendahkan diri, humble yourself. Jadi saudara harus merendahkan diri di hadirat Tuhan. Saudara, banyak hal dalam hidup kita ini yang masih perlu kita luruskan. Dan seringkali kita butuh firman Tuhan, butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Karena orang sudah tidak bisa, kadang-kadang orang diberitahu orang lain kan tidak bisa. Puasa yang benar juga berarti puasa dari keserakahan. Manusia ini kan cenderung serakah. Serakah itu tidak pernah merasa cukup. Sudah diberi ini, masih kurang ini, terus kurang. Jadi saya mohon supaya saudara jemaat semakin dewasa, ya jangan cuma bangga dengan tidak makan, tidak minum. Karena tidak makan, tidak minum itu semua orang bisa. Tapi benar-benar kita mengerti bahwa puasa yang Tuhan kehendaki itu bukan sekedar kita pantang makanan dan minuman, tapi kita mengoreksi diri kita. Kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kita memperbaiki diri kita. Makanya saya sekali lagi anjurkan saudara nanti baca nanti. Yesaya 58, Zakaria pasal 7. Supaya saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Puasa yang benar juga adalah puasa dari kepelitan. Jadi serakah ini punya teman yang baik namanya pelit. Saudara. Pelit itu tidak mau berbagi, tidak peduli dengan orang lain. Nah, kita harus benar-benar, kita harus singkirkan itu dari hidup kita. Dan puasa yang benar, saya hanya mengatakan 5, yaitu puasa dari ketidaktaatan kita. Banyak kali kita tidak taat kepada firman Tuhan. Nah saudara, jadi selain kita datang kepada Tuhan, kita mengekang nafsu makan kita, tapi juga kita mau datang kepada Tuhan, kita mohon supaya hidup kita ini diperbaiki oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kita minta ampun. Kalau Roh Kudus ingatkan kepada sesuatu hal, kita minta ampun kepada Tuhan. Maka puasa itu akan mendatangkan kuasa yang luar biasa. Di dalam Yesaya pasal 58, di situ cantum banyak sekali berkat-berkat dari doa puasa, saudara. Dan terutama tentu saudara-saudara jangan lupa bahwa kita berdoa berpuasa, kita mohon supaya Tuhan berkemurahan dalam hidup kita, mengurapi kita dengan urapan yang baru. Nah di antara sekian banyak berkat, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi ini terobosan, ini luar biasa ini saudara. Puasa itu mendatangkan terobosan yang dahsyat. Karena dikatakan apa? Reruntuhan yang sudah berabad-abad itu bisa terbangun kembali oleh doa dan puasa. Berabad-abad loh. Berarti dari generasi ke generasi tidak ada yang bisa membenahi. Dan itu terbukti dengan sebuah kisah di dalam firman Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Nehemia. Nehemia itu saudara-saudara benar-benar contoh yang nyata dari ayat ini. Bagaimana Nehemia karena doa puasa di hadirat Tuhan. Dia punya beban kepada kota Yerusalem. Dia berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan utus Nehemia. Dia kembali ke Yerusalem untuk membangun benteng atau tembok kota Yerusalem. Yang sudah runtuh kurang lebih 1,5 abad. Jadi 1,5 abad yang lalu ketika Babel menyerang Yerusalem, temboknya dihancurkan. 1,5 abad. 1,5 abad itu berapa? 1,5 abad yang lalu kita di mana? 1,5 abad, tidak main-main. 1,5 abad tidak ada yang punya beban, tidak ada yang mampu
untuk memperbaiki itu. Tapi Nehemia, dia berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Akhirnya sudah bisa membaca dalam kitab Nehemia, tembok itu terbangun dalam waktu 52 hari. Tembok yang sudah hancur kurang lebih 150 tahun, dalam waktu 52 hari bisa terbangun. Itulah kuasa doa puasa. Mungkin saudara menghadapi masalah yang secara manusia sulit. Saya tidak tahu lagi mau berbuat apa. Itulah saatnya Anda berdoa dan berpuasa. Datang mencari wajah Tuhan. Tuhan pernah berkata, mari kita baca saja ayat ini ya. Yesaya 45:19 bagian B. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Saya percaya firman Tuhan ini adalah suara Tuhan bagi saudara. Cari wajahku. Dan kalau Tuhan berkata cari wajahku, Tuhan berkata aku tidak pernah menyuruh orang mencari wajahku dengan sia-sia. Cari Roh Kudus, minta Roh Kudus, berdoa. Kita butuh Roh Kudus, saudara. Di hari-hari terakhir ini, kita butuh lebih dekat. Kita butuh kehadirannya nyata dalam hidup kita. Kita butuh jamahan Tuhan. Kita butuh pertolongannya. Kita butuh penghiburannya. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dari Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu mau dicurahkan kepada saudara. Saudara siapkan hatimu. Datang mencari wajah Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya.